Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung pada sebuah lingkaran yang melalui titik, di mana titiknya itu berada di luar lingkaran. Persamaan garis singgung yang demikian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis kutub atau garis polar. Kemudian yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat diskriminan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus persamaan garis singgung yang gradenya diketahui. Nah, ini telah dipelajari ya yang ketiga ini. Oke, kita lihat di sini ada gambar sebuah lingkaran dan dari titik A ini yaitu x1, y1, di mana posisi titik A ini berada di luar lingkaran ini. Nah, jika ditarik segaris dari titik A ini, maka akan terdapat 2 buah garis yang posisinya itu menyinggung pada lingkaran ini, yaitu garis G1 dan garis G2. Di mana posisi garis G1 itu titik singgungnya di titik P, sedangkan garis singgung dari G2 itu titik singgungnya adalah di titik P. Kita lihat, nah ini dia. Tadi dikatakan dari titik A x1, y1 dapat ditarik 2 buah garis singgung yaitu G1 dengan G2, dan menyinggung di titik singgungnya yaitu P dan Q. Garis yang melalui titik P dan Q itu disebut dengan garis kutub atau garis polar ya. Jadi garis yang melalui titik P dan Q tadi itu disebut dengan garis kutub atau garis polar. Persamaan garis kutub atau garis polar pada lingkaran itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini dia. Jika persamaan lingkaran berpusat di 0,0, maka garis kutubnya atau garis polarnya adalah x1 x ditambah y1 y sama dengan r kuadrat. Ingat ya, ini bukan persamaan garis singgung di titik x1, y1. Posisi titik x1, y1 ini berada di luar lingkaran. Jadi hati-hati. Demikian juga pada lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu x kurang A berpangkat 2 ditambah y kurang B berpangkat 2 sama dengan r kuadrat. Maka garis kutubnya itu adalah x1 kurang A dikali x kurang A ditambah y1 kurang B dikali y kurang B sama dengan r kuadrat. Jadi hampir sama dengan persamaan garis singgung pada lingkaran di mana titik singgungnya diketahui. Oke ya. Kita lanjut. Contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 yang ditarik dari titik 7,1. Berarti posisi titik 7,1 ini berada di luar lingkaran. Untuk mengetahui bahwa ini berada di luar lingkaran, maka kita ganti x-nya dengan 7, akan diperoleh 7 berpangkat 2, lalu y-nya kita ganti dengan 1 berpangkat 2, berarti 7 berpangkat 2 itu 49, 49 ditambah 1 berpangkat 2 itu maka jawabannya 50. 50 dengan 25 berarti dia lebih besar. Dengan demikian maka posisi titik ini berada di luar lingkaran. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan garis kutub. Garis kutub dari persamaan lingkaran ini tadi rumusnya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Sekali lagi saya katakan bahwa x1, y1 itu adalah sebuah titik yang posisinya berada di luar lingkaran. Jadi tinggal diganti x1-nya dengan 7 dan y1-nya kita ganti dengan 1, lalu r kuadratnya kita ganti 25. Akan diperoleh seperti ini. Selanjutnya, jadi 7x tambah y sama dengan 25 atau dapat ditulis y sama dengan 25 dikurang 7x. Nah, ini yang disubstitusi ke persamaan lingkaran. Dengan mengganti y-nya ini dengan 25 kurang 7x. Akan diperoleh seperti ini. Jadi x kuadrat tambah 25 dikurang 7x berpangkat 2 sama dengan 25. Tinggal 25 dikurang 7x berpangkat 2 ini yang diuraikan. X kuadrat tetap x kuadrat. Tentu 25 berpangkat 2 625. 2 dikali 25 itu 50.
50 dikali min 7x, jawabannya min 350x. Lalu ditambah 7x berpangkat 2 itu 49, x berpangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 25-nya ini bisa pindah ke ruas kiri. Nah, ini dia. Setelah ini pindah akan diperoleh jadi x kuadrat tambah 49x kuadrat diperoleh 50x kuadrat. Dikurang 35x 350x, tetap ini ya 350x. Kemudian ini 625, kalau 25-nya pindah ke kiri maka diperoleh 600. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 50, maka akan diperoleh x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Tinggal ini difaktorkan. Sehingga pemfaktorannya adalah x kurang 3 dikali x kurang 4, maka nilai x-nya adalah x1-nya adalah yaitu 3 dan x1 yang lain adalah 4. Untuk menentukan y-nya maka disubstitusi ke persamaan garis, yaitu y sama dengan 25 dikurang 7x. Untuk x sama dengan 3 berarti tinggal ini kita ganti 3, maka diperoleh y sama dengan 4. Dengan demikian maka titik singgungnya sekarang adalah 3,4. Nah, ini merupakan titik singgung ya, jadi titik singgung. Untuk x sama dengan 4 maka diperoleh y sama dengan min 3, maka titik singgungnya adalah 4, min 3. Nah, jika sudah diketahui titik singgungnya maka persamaan garis singgungnya pasti sudah didapat, karena persamaan garis singgung pada lingkaran yang titik singgungnya diketahui sudah dipelajari. Oke ya. Sehingga dengan demikian persamaan garis singgung untuk titik 3,4, maka persamaan garis singgungnya jangan lupa rumusnya x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat, di mana posisi x1, y1 itu terletak pada lingkaran. Sehingga dengan demikian 3x tambah 4y sama dengan 25. Kemudian untuk titik singgungnya 4, min 3, maka garis singgungnya adalah 4x dikurang 3y sama dengan 25. Kira jelas ya? Nah, ini persamaan garis singgung yang dapat ditarik dari titik A yaitu 7,1. Jadi ada dua. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan sifat diskriminan. Kita lihat. Buat persamaan garis yang melalui titik 7,1. Tentu garis yang melalui titik 7,1 persamaan garisnya adalah y dikurang 1 sama dengan m dikali x kurang 7. Rumusnya kayak di SMP, yaitu y dikurangi 1 sama dengan m dikali x kurang x1. Posisinya y1-nya adalah 1, x1-nya adalah 7. Selanjutnya ini bisa diuraikan jadi y sama dengan mx dikurang 7m, kemudian min 1-nya pindah ke kanan, yaitu didapat posisi 1. Selanjutnya ini disubstitusi lagi ke persamaan lingkaran dengan mengganti y ini dengan mx kurang 7m tambah 1. Akan diperoleh x kuadrat ditambah mx kurang 7m tambah 1 berpangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya x kuadrat tetap. Nah, ini ya, langkah pertama dikuadratkan dulu semua supaya mudah perhitungannya. Mx dipangkat 2 maka hasilnya m kuadrat x kuadrat. Kemudian min 7m berpangkat 2 hasilnya positif 49m kuadrat. Kemudian 1 berpangkat 2 hasilnya adalah 1. Selanjutnya 2 dikali mx dikali min 7, maka jawabannya min 14m kuadrat x. Nah, ini dia. Selanjutnya 2 dikali mx dikali dengan 1, jawabannya 2mx. Nah, tinggal sekarang 2 dikali min 7 dikali dengan 1, jawabannya min 14m. Kemudian positif 25 ini pindah ke ruas kiri diperoleh min 25. Sehingga di ruas kanan hasilnya adalah 0. Selanjutnya x kuadrat dengan yang ada x kuadratnya dengan ini. Nah, x kuadratnya ini bisa difaktor, akan diperoleh jadi 1 ditambah m kuadrat x kuadrat. Selanjutnya yang mengandung variabel x kita satukan, yaitu ya ini ya 2mx dengan min 14m kuadrat x. Jadi x-nya dikeluarkan, maka di sini tinggal 2m, lalu yang ini min 14m kuadrat. Kemudian yang tidak ada variabel x kuadrat dan variabel x kita kumpulkan ke belakang. Nah, ini dia. Di 49m kuadrat, kemudian
dikurang 14M, kemudian positif 1 dengan min 25 itu min 24. Ini merupakan persamaan kuadrat, sehingga dengan demikian Anda dapat menentukan nilai A, B, dan C. Sebagai A tentu yaitu 1 ditambah M kuadrat, sebagai B adalah 2M dikurang 14M kuadrat, dan sebagai C adalah 49M kuadrat dikurang 14M dikurang 24. Syarat menyinggung tentu diskriminan sama dengan 0. Sehingga dengan demikian akan kita dapatkan, nah ini dia, diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Jadi tinggal diganti B kuadratnya, B nya kita ganti dengan 2M dikurang 14M kuadrat. Nah ini dia. Kemudian dikurang, ini kurang 4 dikali A, sebagai A adalah 1 tambah M kuadrat. Nah ini dia. Kemudian dikali dengan C, sebagai C adalah ini semua, 49M kuadrat dikurang 14M dikurang 24. Selanjutnya ini tinggal diuraikan. 2M berpangkat 2 berarti 4M kuadrat. Ini dia. 2 dikali 2M, sorry ya, 2 dikali 2M dikali min 14M kuadrat, jawabannya min 56M kuadrat. Kemudian min 14M kuadrat dipangkat 2 menjadi positif 196M berpangkat 4. Saya kira jelas. Demikian juga ini, tinggal ini dikali masuk. Jadi min 4 dikali 1 itu diperoleh min 4. Min 4 dikalikan dengan 49 itu hasilnya min 196M kuadrat. Kemudian min 4 dikali min 14M itu diperoleh positif 56M. Kemudian min 4 dikali dengan min 24 berarti positif 96. Selanjutnya min 4 dikali dengan M kuadrat berarti min 4M kuadrat. Jika dikali dengan 49M kuadrat maka hasilnya min 196M berpangkat 4. Min 4M kuadrat dikali min 14M itu jawabannya positif 56M berpangkat 3. Kemudian min 4M kuadrat dikali dengan min 24 diperoleh 96M kuadrat. Nah dari sini bisa lakukan pencoretan, yaitu min 56M kuadrat bisa dicoret dengan ini. Kemudian 196M berpangkat 4 bisa dicoret juga. Nah ini juga. Sehingga akan diperoleh sekarang yang mengandung berpangkat 2. Min 196M kuadrat ditambah 96M kuadrat itu hasilnya min 100M kuadrat. Min 100M kuadrat dengan 4M kuadrat itu min 96M kuadrat. Nah ini dia. Kemudian tinggal 56M ditambah 96. Kedua ruas dibagi dengan min 8. Maka akan diperoleh 12M kuadrat dikurang 7M. Ya karena dibagi min ya. Kemudian dikurang 12 sama dengan 0. Tinggal ini difaktorkan. Hasil faktorannya adalah 3M dikurang 4 dikali 4M ditambah 3. Sehingga M-nya adalah 4/3 dan M yang satunya adalah min 3/4. Dengan demikian, maka akan diperoleh persamaan garis singgungnya. Untuk gradien M 4/3 disubstitusi ke persamaan garis singgungnya. Nah ini dia. Tadi kan ini persamaan garis yang melalui titik 7,1. Tinggal ganti M-nya dengan 4/3 akan diperoleh Y sama dengan 4/3 X dikurang 7 dikali 4/3 ditambah 1. Tentu hasilnya sama dengan, nah ini ya, min 7 dikali 4 min 28/3 ditambah 1 berarti min 25/3. Saya kira jelas. Kedua ruas kita kali 3 diperoleh ini. Jadi dengan demikian maka persamaan garis singgungnya adalah 4X kurang 3Y kurang 25 sama dengan 0. Boleh juga min 25-nya pindah ke ruas kanan. Saya kira jelas ya. Kemudian untuk M yang satunya lagi yaitu min 3/4. Jadi tinggal ini kita ganti min 3/4. Maka akan diperoleh Y sama dengan min 3/4 X dikurang 7 dikali min 3/4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah yaitu Y sama dengan, nah ini ya, ini min 7 dikali min 3/4 itu min 21/4. Ditambah lagi dengan 1 maka akan menjadi 25/4. Kedua ruas kita kali 4 akan diperoleh 4Y sama dengan 3X tambah 25.
Atau min 3x ini pindah semua ke ruas kiri, diperoleh 3x tambah 4y kurang 25 sama dengan 0. Saya kira inilah jawabannya. Jadi cara pertama dengan cara kedua jawabannya adalah sama ya. Oke, kita lanjut dengan menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui yang ini. Oke, kita lihat. Ini ada tidak lain merupakan persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan gradien M. Kita tahu kalau ini persamaan garis singgung berarti dia itu melalui titik 7,1. Dan jari-jari pada soal tadi adalah 5. Maka dengan demikian kita tinggal mengganti y-nya dengan 1, x-nya kita ganti dengan 7, diperoleh ini. Kemudian 7M ini pindah ke ruas kiri, dia peroleh 1 kurang 7M sama dengan plus minus 5 R-nya tadi kali akar dari 1 ditambah M kuadrat. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi kalau dikuadratkan kedua ruas maka plus minus ini akan menjadi positif. Kita lihat, nah ini dikuadratkan kedua ruas. Sehingga kalau 5 dikuadratkan menjadi 5 berpangkat 2, akar dari 1 ditambah M kuadrat jika dikuadratkan maka akan hilang akarnya. Selanjutnya yang di ruas kiri tinggal diuraikan, yaitu 1 berpangkat 2 adalah 1. 2 kali 1 kali min 7M, jawabannya min 14M. Kemudian min 7M berpangkat 2 hasilnya 49M kuadrat. 5 berpangkat 2 itu 25, jika dikali 1 hasilnya 25. 25 dikali M kuadrat maka hasilnya adalah 25M kuadrat. Selanjutnya salah satu ruas dinolkan, berarti yang di ruas kanan ini pindah semua ke ruas kiri. Akan diperoleh ini 49 M kuadrat. Kalau ini pindah maka menjadi min 25 M kuadrat. Sehingga 49 M kuadrat dikurangi dengan 25 M kuadrat hasilnya 24 M kuadrat. Kemudian ini tetap ya min 14 M. Kemudian ini ya, 25 pindah ke kiri menjadi min 25. 1 dikurang 25 hasilnya min 24. Kedua ruas dibagi dengan 2 akan diperoleh 12M kuadrat kurang 7M kurang 12 sama dengan 0. Persis sama dengan tadi. Tentu faktorannya seperti ini. Nah ini dia. M-nya adalah 4 per 3M. M-nya adalah 4 per 3 dan M yang 1 adalah min 3 per 4. Sama dengan tadi. Nah selanjutnya untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya berarti kita lihat di sini. Untuk gradien 4 per 3 dan melalui titik, sekali lagi ini bukan titik singgung tapi dia berada di luar lingkaran. Jadi pada waktu pelajaran di SMP sudah diajarkan jika sebuah garis gradiennya diketahui dan titik yang dilalui diketahui, maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadi di sini sebagai Y1 adalah 1, berarti Y kurang 1 sama dengan M. M-nya adalah 4 per 3 dikali X kurang X1. X1-nya adalah 7. Ya, saya kira jelas. Kedua ruas kita kalikan dengan 3. Maka yang Y menjadi 3Y. Yang 1 ini menjadi min 3. Kemudian 4-nya ini dikali masuk menjadi 4X, kali masuk menjadi min 28. Sehingga hasilnya penyederhanaannya adalah 4E kurang 3Y kurang 25 sama dengan 0. Saya kira jelas ya. Oke, untuk berikutnya yang gradiennya min 3 per 4 dan melalui titik berarti Y kurang 1 sama dengan gradien min 3 per 4 X kurang 7. X1-nya ini. X1-nya adalah 7. Selanjutnya ini ya, selanjutnya kedua ruas kita kali 4 akan diperoleh dan penyederhanaannya setelah pindah ruas semua akan diperoleh 3X tambah 4Y kurang 25 sama dengan 0. Saya kira jelas ya. Oke, saya kira kalau sudah bentuknya seperti ini tentu kalian sudah bisa menyederhanakan sendiri. Oke, berikut contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kurang 1 berpangkat 2 Y tambah 2 berpangkat 2 sama dengan 13 yang melalui titik 6, min 1. Nah di sini tidak diperintahkan dengan cara apa. Kalau tidak diperintahkan dengan cara apa, maka kita bisa memilih salah satu cara tersebut, yaitu substitusi titik untuk mengetahui benarkah ini titik berada di luar. Substitusi titik 6, min 1 ke lingkaran ini.
Jadi X nya kita ganti 6, Y nya kita ganti min 1. Maka diperoleh 25 tambah 1 dengan 13, tentu posisinya lebih besar. Maka dengan demikian titik ini berada di luar. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah tinggal dipilih salah satu cara tersebut. Oke. Nah ini dia, berarti titik itu berada di luar lingkaran. Kita akan menggunakan cara ketiga, yaitu menentukan persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Tapi hati-hati, di sini lingkarannya berpusat di A, B. Tentu persamaan garis singgungnya berbeda dengan yang tadi. Kita lihat. Rumus persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di A, B adalah ini. Y kurang B sama dengan M, X kurang A plus minus R dikali akar dari 1 ditambah M kuadrat. Nah, dari soal tadi pusatnya adalah 1, min 2, berarti A nya adalah 1, B nya min 2. Sedangkan jari-jari yaitu R adalah akar 13. Dan melalui titik yaitu 6, min 1. Ini sebagai X dan sebagai Y. Tinggal disubstitusi semua ke sini. Maka akan diperoleh, berarti Y nya kita ganti dengan min 1, lalu B nya kita ganti dengan min 2, saya kira ini ya. Min 1 kurang B, B nya min 2. Sama dengan M, M-nya belum ada. Kemudian X kurang A, sebagai X adalah 6, sebagai A adalah 1, berarti 6 kurang 1. Plus minus R, sebagai R adalah akar 13, akar dari 1 ditambah M kuadrat. Saya kira jelas. Selanjutnya ini disederhanakan, min 1 dikurangi min 2, berarti ini positif 1. 6 dikurang 1, 5. Ya, berarti kalau kali M berarti 5M. Nah ini dia, jadi langsung dipindahkan. Kemudian kedua ruas dikuadratkan, maka akan diperoleh 1 dikurang 5M berpangkat 2, plus minus dikuadratkan menjadi hilang tandanya, jadi langsung saja plus, cuma tidak ditulis. Akar 13, kalau dikuadratkan menjadi 13, akar dari 1 ditambah M kuadrat, jika dikuadratkan hilang akarnya. Selanjutnya ini tinggal diuraikan, tentu penguraiannya berarti 1 berpangkat 2 adalah 1, 2 kali 1 kali min 5M berarti min 10M. Min 5M berpangkat 2 berarti 25M kuadrat. 13 kali 1 adalah 13. 13 dikali M kuadrat adalah 13M kuadrat. Pindahkan ruas kanan ke kiri semua, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat. Jadi 25M kuadrat, kalau ini pindah berarti dikurang 13M kuadrat. Hasilnya adalah 12M kuadrat. Dikurang 10M. Kalau 13 pindah ke kiri jadi min 13. 1 dikurang 13, jawabannya adalah min 12. Kedua ruas dibagi 2, maka akan diperoleh 6M kuadrat dikurang 5M dikurang 6 sama dengan 0. Tinggal ini difaktorkan. Faktorannya adalah 2M dikurang 3 dikali 3M ditambah 2. Tentu ya, saya kira jelas ini. Ini kan kalau 2M dikali 3M, 6M kuadrat. 2M dengan dikali positif 2 berarti 4M. Min 3 dikali 3M berarti min 9M. Berarti min 9M ditambah 4M adalah min 5M. Saya kira benar. Dengan demikian maka M yang satu adalah 3/2 dan M yang lainnya adalah min 2/3. Jadi tinggal sama lagi seperti tadi. Maka persamaan garis singgungnya adalah untuk M 3/2 dan titik yang dilalui adalah 6,1. Berarti bisa dibuat persamaan garisnya. Yaitu Y dikurang Y1, sebagai Y1 adalah min 1. Sama dengan M 3/2 X dikurang X1, sebagai X1 adalah 6. Ini. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 2, karena ini penyebutnya 2 ya. Min dengan min akan menjadi positif. Jadi Y tambah 1 dikali 2 akan menjadi 2Y tambah 2. Kemudian yang di ruas kanan tinggal 3-nya dikali masuk. Berarti 3 kali X menjadi 3X dikurang 18. Selanjutnya pindah yang ini ya, yang di ruas kiri pindah ke kanan. Jadi 3X, 2Y pindah ke kiri min 2Y, kemudian positif 2 pindah ke kiri menjadi min 2, min 18 menjadi min 20. Inilah persamaan garis singgungnya. Untuk gradien min 2/3 berarti sama caranya. Jadi Y dikurang min 1, nah ini ya. Kemudian gradiennya min 2/3 sama dengan yang tadi. Cuma sekarang kedua ruas dikali dengan 3. Sehingga Y ditambah 1 ini itu menjadi 3Y tambah 3. Kemudian min 2 ini dikali masuk min 2 dikali dengan X berarti min 2X.
Min 2 dikali dengan min 6 didapat positif 12. Selanjutnya yang ini pindah ke ruas kanan. Jadi diusahakan X-nya itu selalu positif. Ya, karena ini negatif X-nya maka ini yang pindah. Jadi pindah ke kiri. Jadi min 2X pindah ke ruas kiri menjadi positif 2X ditambah 3Y. Kemudian ini positif 3. Kalau ini 12 pindah ke kiri min 12. Jadi 3 dikurang 12 hasilnya min 9. Dengan demikian maka garis singgungnya adalah 2X tambah 3Y kurang 9 sama dengan 0. Saya kira jelas. Ada lagi di sini kita coba menggunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara yang pertama berarti ingat ya, yang ini berarti polarnya ya, berarti X1-nya dan Y1-nya kita ganti dengan 6 dan Y1-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian A-nya tadi sudah diperoleh pusatnya. Nah, ini dia ya. Coba kita lihat kalau menggunakan cara yang pertama. Berarti 6 dikurang A, A-nya adalah 1 dikali X kurang 1 ditambah ini ya, ditambah Y1, Y1-nya adalah min 1 dikurang B, B-nya di sini adalah min 2 dikali Y kurang B, B-nya adalah min 2 sama dengan apa? R, R-nya adalah sama dengan R kuadrat, berarti sama dengan 13. Selanjutnya 6 dikurang 1 itu 5. 5-nya dikali masuk akan diperoleh. Nah, ini dia ya. Belum dikali masuk ya, belum. Kemudian min 1 ini dengan ini positif 2. Positif 2 dengan min 1 berarti adalah 1. Nah, 1 di sini. Kemudian min dengan min 2 berarti positif 2. Diperoleh Y tambah 2 sama dengan 13. Kemudian ini dikali masuk diperoleh 5X kurang 5 ditambah Y tambah 2 sama dengan 13. Sehingga Y sama dengan ini pindah ke ruas kiri. Y sama dengan min 5X tambah 16. Saya kira jelas ya. Nah, ini disubstitusi ke persamaan lingkaran. Disubstitusi ke persamaan lingkaran dengan mengganti Y dengan min 5X tambah 16. Maka akan diperoleh, nah ini dia. Min 5X tambah 16 tambah 2 berpangkat 2 sama dengan 13. Oke, jika diuraikan ini, nah ini tadi penyederhanannya ya. Ini saya kira sudah jelas penguraiannya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kemudian penguraiannya ini min 5X berpangkat 2, 25. X kuadrat 2 dikali min 5X min 10X dikali 18 min 180X. 18 berpangkat 2, 324. Ini pindah ke ruas kiri adalah min 3 sama dengan 0. Selanjutnya yang X kuadrat dengan 25X kuadrat menjadi 26X kuadrat. Kemudian min 2X dengan min 180X menjadi min 182X. Selanjutnya 1 ditambah 324 dikurangi 13 hasilnya adalah 312. Saya kira jelas. Kedua ruas kita bagi dengan 26 maka akan diperoleh X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Berarti faktorannya ini X kurang 4 dikali X kurang 3. Maka X-nya adalah 4 atau X sama dengan 3. Untuk mendapatkan nilai Y-nya maka disubstitusi ya, ke garis Y sama dengan 5X tambah 16. Untuk ya X sama dengan 4 ini akan diperoleh Y sama dengan min 5 dikali 4 ditambah 16. Diperoleh Y-nya adalah min 4. Untuk X sama dengan 3 maka diperoleh Y-nya adalah 1. Dengan demikian maka titik singgungnya untuk yang pertama ini, titik singgungnya untuk X sama dengan 4 adalah 4, min 4. Kemudian yang kedua titik singgungnya adalah 3,1. Kalau demikian maka akan diperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, ini rumusnya persamaan garis singgung pada pertemuan pertama. Jadi kita tinggal mengganti X1-nya bukan lagi dengan 6 tetapi diganti dengan 4 dan Y1-nya kita ganti dengan min 4. A dengan B saya kira sudah ada tadi. Oke ya, ini akan diperoleh 4 dikurang 1 karena tadi A-nya 1 dikali X kurang 1 ditambah min 4 yaitu Y1-nya. Tadi B-nya min 2 maka dikali min menjadi positif 2. Jadi min 4 tambah 2 dikali Y tambah 2 sama dengan 13. Ini 3 ya, 3 kalau dikali masuk menjadi 3X kurang 3. Lalu ini min 2 kalau dikali masuk min 2 dikurang 4 dikurang 13 sama dengan 0. Atau disederhanakan menjadi 3X kurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Jadi sama jawabannya.
Selanjutnya untuk titik singgungnya yaitu 3,1. Maka ya tinggal kita mengganti X1-nya dengan 3 dan Y1-nya kita ganti dengan 1. Sehingga akan diperoleh, nah ini dia. 3 kurang 1 adalah 2 ya. Kemudian 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Kemudian ini ya. Y1-nya 1 ditambah 2, ya akan ditambah 2. Karena tadi kan dikurang dengan min 2 sebagai B, berarti positif 2. Jadi 1 positif 2 adalah 3, dikali masuk hasilnya ini. Dengan demikian maka jawabannya 2X tambah 3Y, ya min 2 ditambah 6 dikurang 13, hasilnya min 9. Jadi inilah persamaan garis singgungnya. Jadi sama jawabannya, mau pakai cara yang ketiga tadi itu dengan menggunakan gradiennya, dengan menggunakan persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui, atau menggunakan garis kutub atau garis polar. Oke, kita lanjut. Nah, ini berikutnya ya, latihan soal. Silakan soal-soal ini kalian kerja. Kalau kalian masih belum paham, silakan kalian buka contoh soal yang ada di slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.